Shalom jemaat yang terkasih, semoga Anda dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan saya yakin Anda dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa. Hari ini kita masih beribadah secara online, namun kita berdoa nanti kita akan beribadah secara offline dalam waktu dekat. Hari ini ibadah kita dilayani oleh Saudara Samuel Bambang Prasetyo dengan tema Ciptaan Baru dari 1 Korintus 5 ayat 17. Jemaat yang terkasih, jangan lupa dukung terus pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Rosipina dengan dua cara. Yang pertama, like, komen, subscribe, dan juga share kanal YouTube ini sehingga dapat memberkati lebih banyak lagi orang. Dan yang kedua, jangan lupa untuk Anda memberikan persembahan dan persepuluhan dengan memberikan persembahan persepuluhan ke nomor rekening 66001179 dan 70, nomor rekening atas nama Diakon Thomas Cipta Mustika. Lalu apa saja informasi di Gereja Baptis Indonesia Rosipina selama sepekan? Ini dia. Gereja Baptis Indonesia Rosipina juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi mereka yang berbahagia dalam pekan ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Jemaat yang terkasih, program ini diliput dan direkam dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Dan Anda juga diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara yang pertama, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan bersih, menggunakan sabun, dan juga menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga secara teratur, minum vitamin, dan juga jangan lupa untuk Anda yang tidak memiliki kepentingan harap di rumah saja. Dan Anda terus dukung upaya vaksinasi dari pemerintah. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan sama-sama beribadah. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini Bapa, kami akan beribadah secara online. Tuhan yang mau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap orang yang terlibat di dalamnya. Worship leader, singers, para pemusik, dan juga teman-teman kru ya Bapa. Engkau yang mau tutup bungkus sehingga mereka semua dapat memberikan kemuliaan bagi Tuhan saja dan tidak mencuri kemuliaan Engkau ya Tuhan. Tuhan juga mau berkati setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Allah boleh bertahta di atasnya sehingga mereka setelah menyaksikan tayangan ini semakin lagi ingin memuliakan Tuhan lebih lagi dan menjadi ciptaan yang baru. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami serahkan ibadah secara online ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Kita akan beribadah dan kita akan menjadi ciptaan yang baru. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi." Mari kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai ucapan syukur kita karena kasih anugerah Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunungnya megah, berhijau padang, bukit dan lembah.
Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan penuh semangat. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau pilihan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, Tuhan yang mulia turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan
seperti apa yang Kau inginkan. Selamat pagi jemaat Rosipina yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu
pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah online di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa media menolong kami untuk kami bersatu hati di dalam melaksanakan ibadah. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu dari rumah-rumah, itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau belajar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri yang menerangi hati setiap anak-anak-Mu, untuk kami menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang harus kami lakukan di dalam kami menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang juga memberkati hamba-Mu ini, yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Dan iman mereka boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Mereka semakin mencintai Tuhan. Mereka semakin giat melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya senang sekali dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dan terima kasih kepada Panitia Mimbar yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini. Baik Bapak Ibu, suatu ketika saya mendapatkan sebuah undangan dari rekan saya untuk menghadiri pesta pernikahannya. Dan tibalah di hari pernikahannya itu, saya datang dan saya juga senang. Kemudian saya melihat tamu-tamu juga pada senang, ketawa, ketiwi, wah penuh suasana kehangatan di dalam pesta pernikahan itu. Dan tibalah saatnya saya mau pulang dan saya ikut mengantri, ingin memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Nah, Bapak Ibu gimana? Kalau biasanya hadir di dalam pernikahan tuh, apa yang Bapak Ibu berikan kepada kedua mempelai? Dalam hal ini ucapan seperti apa yang Bapak Ibu berikan kepada kedua mempelai? Saya ngantri dan saya sambil dengerin orang-orang di depan saya untuk berikan ucapan. Dan rata-rata mereka memberikan ucapannya seperti ini. Hai, selamat ya, selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Setelah itu saya pikir-pikir, menempuh hidup baru? Terus hidup lamanya itu kapan? Iya kan? Menempuh hidup baru, hidup lamanya itu kapan? Dan ternyata memang betul, ketika seseorang sudah masuk di dalam pernikahan, memang hidupnya menjadi baru. Karena yang tadinya sendiri, sekarang sudah ada pasangannya. Dan itu diikat di dalam sebuah perjanjian pernikahan. Dan itu long last, sampai maut memisahkan. Amin. Nah Bapak Ibu, kehidupan baru yang Tuhan sedang nyatakan bagi setiap kita anak-anaknya, itu kurang lebih seperti proses di mana seseorang meninggalkan kehidupan lajangnya, kemudian masuk ke dalam sebuah kehidupan pernikahan. Dan tema hari ini itu diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari konteks ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu tahu bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang Rasul Paulus sendiri rintis. Tetapi permasalahannya seperti ini. Ketika jemaat ini mulai bertumbuh, mereka bertumbuh dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang masuk dan akhirnya membuat jemaat ini bertumbuh tetapi bertumbuhnya tidak sehat. Sehingga di 1 Korintus, Rasul Paulus memberikan teguran kepada jemaat di Korintus agar hidup mereka boleh kembali lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi mereka tidak terima teguran dari Rasul Paulus. Beberapa dari mereka berpikir, ini siapa yang coba berani tegur-tegur kami?
Dan mereka membicarakan Rasul Paulus. Mereka mengatakan bahwa kerasulannya itu tidak sah. Kerasulannya itu tidak pantas diberikan kepada Rasul Paulus. Nah, akhirnya Rasul Paulus memberikan klarifikasi bahwa iya, memang betul kalau setiap kita punya masa lalu yang buruk. Setiap kita punya sesuatu yang tidak baik. Karena itu hidup lama seseorang. Tetapi ketika Rasul Paulus coba mengklarifikasi di 2 Korintus ini, Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa ini loh, kerasulan saya itu bukan datang dari manusia, tapi betul-betul kerasulan saya ini datangnya dari Tuhan. Karena ketika saya pergi dalam perjalanan, Tuhan sendiri menunjuk saya sebagai rasul. Dan oleh karena itulah saya menyampaikan nasihat-nasihat saya kepada kalian semua. Dan orang-orang di Korintus ini, Bapak Ibu, menilai Rasul Paulus dari segi fisik saja. Sehingga Rasul Paulus memberikan pengajaran bahwa apa yang dia lakukan itu sudah tidak lagi berfokus kepada penampilan fisik. Karena apa? Baik Yahudi dan non-Yahudi itu semua tidaklah menjadi penting lagi. Karena di sini, di ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang Rasul Paulus ingin sampaikan bahwa, halo jemaat Korintus, ini loh nasihat yang saya berikan kepada kalian, ini maunya Tuhan. Kenapa kamu menolak? Kenapa kamu mengeraskan hatimu ketika saya menyampaikan ini? Nah, di ayat yang ke-16-nya, Rasul Paulus memberikan, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, jadi dulu memang Rasul Paulus ini menilai Yesus Kristus itu hanya sebatas penampilan luar aja. Kan Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus Kristus menyatakan bahwa akulah Tuhan, dan melalui aku kalian memperoleh keselamatan. Tapi Rasul Paulus dengan semua pengetahuannya berpikir bahwa siapa Anda? Siapa Anda yang menyatakan diri sebagai juru selamat? Nah, Rasul Paulus menyampaikan bahwa di ayat 16, dulu dia pernah menilai bahkan Yesus Kristus sendiri dengan ukuran manusia. Nah, sama halnya yang dilakukan oleh jemaat Korintus, menilai Rasul Paulus hanya sebatas penampilan luarnya aja. Sehingga mereka tidak menerima nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Mereka memberontak. Mereka nggak terima. Siapa kamu, Paulus, berani menegur kami? Tapi dia bilang bahwa di dalam Kristus kita semua adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, hari ini kita mau berfokus, kita mau coba melihat ada hal apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ini. Jadi, siapa di dalam Kristus? Saudara, saya mau kita berpikir sama-sama, siapa sih orang di dalam Kristus ini? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. Yaitu mereka yang percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka adalah orang-orang di dalam Kristus. Dan saat itu juga, ia adalah ciptaan baru. Nah, ketika Alkitab menyatakan ciptaan baru, ya, menggunakan kata ciptaan baru, ini merujuk kepada ciptaan itu bisa alam semesta, tetapi juga bisa ini merujuk kepada manusia. Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah ciptaan baru adalah kita, manusia rohani yang baru. Karena tubuh kita masih tubuh yang lama ini kan. Tetapi di dalam hidup kita sudah hadir sebuah ciptaan yang baru. Karena yang lama sudah berlalu. Kehidupan yang lama kita sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang.
Nah, ada hal yang menarik di sini yang saya temukan. Ketika dikatakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebenarnya kata yang tepat di sini adalah dijadikan yang baru. Yang lama itu dijadikan yang baru. Jadi kata dijadikan ini adalah sebuah kata kerja pasif yang sama sekali itu bukanlah sebuah usaha manusia untuk mendapatkan status sebagai ciptaan yang baru. Nah, hubungannya apa dengan pendahuluan khotbah saya tadi? Bagaimana seseorang yang tadinya single, kemudian menikah, dan akhirnya diberi ucapan selamat menempuh hidup baru ya. Karena seperti ini Bapak Ibu. Seringkali orang-orang Kristen secara status dia sudah menjadi ciptaan baru. Oke, orang Kristen secara status sudah menjadi ciptaan baru. Tetapi permasalahannya, statusnya boleh baru, tetapi cara hidupnya masih kehidupan yang lama. Bapak bisa bayangkan ketika seseorang yang sudah menikah, tetapi cara hidupnya masih seperti orang yang belum menikah. Artinya, tidak lagi memperhitungkan pasangannya di dalam setiap pengambilan keputusan. Atau tidak lagi menghiraukan apa yang disampaikan oleh pasangannya. Atau tidak lagi memperhatikan peraturan-peraturan di dalam rumah tangga itu. Tentunya ketika sebuah pernikahan terjadi, ada sebuah kebudayaan baru dibentuk. Dan bisa bayangkan kalau seandainya secara status sudah menikah tetapi kebudayaannya masih membawa kebudayaan yang lama dan masih dipengaruhi oleh eksternal, faktor-faktor eksternal yang akhirnya membuat pernikahan itu sendiri jadi kacau, jadi rancuh. Karena tidak hidup di dalam sebuah status yang baru dan cara hidup yang baru sebagai orang yang sudah menikah. Dan cara hidup ini tentu disepakati oleh kedua pasangan. Dan ini yang sedang Paulus sampaikan, bahwa seseorang yang sudah hidup di dalam ciptaan yang baru, artinya hidupnya harus selaras dengan kedaulatan yang Tuhan kehendaki, dengan semua aturan-aturan yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita bicara mengenai ciptaan yang baru, setidaknya saya menemukan 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada tiga aspek yang terjadi. Ada 3 aspek yang dibaharui. Karena bicara mengenai ciptaan baru ini, kita sepertinya tidak melihat perubahan yang signifikan dalam diri kita, betul? Karena ya tubuh yang ini ya memang tubuh saya waktu kecil dulu. Tetapi apa sih yang dibilang ciptaan baru ini? Merujuk ke hal apa sih? Ke aspek apa sih? Ada 3 hal. Yang pertama, ketika dikatakan ciptaan yang baru Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan membaharui roh kita. Ya. Nah, ini jangan bingung ya ketika saya menyampaikan roh kita diperbaharui. Apa yang dimaksudkan dengan roh kita diperbaharui? Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Filipi pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Kalau Bapak Ibu mau menggali firman Tuhan ini lebih lagi, bicara mengenai bagaimana seseorang Kristen hidup di dalam status yang baru sebagai manusia yang baru dan cara hidupnya seperti apa. Bapak Ibu sendiri bisa membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, Efesus pasal yang keempat, juga Kolose pasal yang ketiga. Di situ Bapak Ibu akan menemukan, saudara akan menemukan cara hidup manusia baru itu seperti apa, ciptaan yang baru itu seperti apa. Dan saat ini kita akan melihat apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa seseorang yang sudah menjadi ciptaan yang baru, itu yang pertama, rohnya diperbaharui. Kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21, dari ayat yang ke-21 sampai ayat 24.
Demikianlah firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ini orang yang dikatakan sebagai ciptaan baru. Orang yang sudah dikatakan di dalam Yesus Kristus. Yaitu mereka yang mendengar Injil tentang Yesus Kristus. Dan pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Jadi semua yang mendengar tentang Yesus dan mendengar tentang pengajaran tentang Yesus dan menerima, mereka inilah orang yang dikategorikan di dalam Yesus Kristus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Masih sama penulisnya. Ini Rasul Paulus yang menulis. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi detik ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga Roh Allah hadir dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, seperti di dalam Yohanes pasal 14 dan 16 dikatakan peran Roh Kudus itu Dia tinggal diam, Dia mengajar kita, Dia membimbing kita, Dia menghibur kita. Dan Roh Allah inilah yang akan menuntun roh kita selaras dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Saya mau katakan seperti ini. Semua orang Kristen di dalam hatinya ada Roh Allah. Saya percaya itu. Semua orang Kristen memiliki Roh Allah. Gak peduli saudara dari gereja mana, tapi kalau saudara mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, di dalam hatimu ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Kecuali kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya mengajak saudara untuk bisa menghubungi saya akan layani saudara untuk terima Tuhan Yesus. Dan saat ini dikatakan ketika kita orang Kristen, saat itu juga Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Itu semua orang Kristen, oke? Tetapi tidak semua orang Kristen itu dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak semua orang Kristen mau nurut kepada arahan Roh Kudus. Hidup menurut, hidup dikuasai, hidup seturut dengan perintah Roh Kudus. Ada Roh Kudusnya, tapi nggak semua orang Kristen mau dengar-dengaran kepada setiap suara yang di dalam hatinya sebagai suara Roh Kudus. Untuk hidupnya dituntun. Coba kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-5. Jadi sebagai ciptaan yang baru sebagai status, kita nggak bisa berhenti sebagai statusnya saja Bapak Ibu. Tapi kita harus menghidupi status ini. Jangan ngaku orang Kristen, tapi hidupnya sama sekali nggak mencerminkan kekristenan. Nah ini yang sedang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa setiap mereka yang sudah menjadi ciptaan yang baru, nasihatnya seperti ini. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini sebuah privilege kita sebagai orang percaya. Karena ketika mereka yang tidak percaya, hidup mereka tidak ada Roh Kudus. Dan hidup mereka lalui berdasarkan pengertian mereka
akal budi mereka. Mereka tidak bisa melihat kehendak Allah. Dan inilah sebuah privilege kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diberikan hati yang peka untuk bisa dengar suara Roh Kudus dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena roh kita sudah dibaharui Bapak Ibu. Ingat, manusia lama kita adalah manusia yang berdosa, yang terpisah, yang mati karena dosa itu, dan kita terpisah dengan Allah. Tidak ada komunikasi antara kita dengan Tuhan. Tapi bersyukur oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita dihidupkan kembali menjadi ciptaan yang baru, dan akhirnya kita memperoleh akses untuk kita bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan setiap keputusan demi keputusan yang kita ambil, Roh Kudus harusnya kita libatkan Bapak Ibu. Tetapi yang seperti yang saya katakan, bahwa tidak semua orang Kristen ada Roh Kudus, tetapi tidak semua orang Kristen hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang menjadi tantangan kita sebagai orang percaya. Berapa banyak sih akhirnya setiap keputusan, setiap kebijakan yang kita ambil, kita bersandar kepada pemikiran kita. Apa yang kita alami di masa lalu menjadi pelajaran yang orang sering bilang itu sebuah pengalaman. Saya mau katakan saya tidak anti dengan pengalaman, karena saya juga belajar dari pengalaman. Tetapi kalau pengalaman ini tidak seturut dengan firman Tuhan, saya mau katakan pengalaman itu juga harus tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Sehingga kita tidak sedang membatasi kuasa Tuhan hanya sebatas pengalaman kita di masa lalu. Bukankah kita sadar bahwa Tuhan itu adalah Allah atas masa lalu kita, masa sekarang dan masa depan. Dia bergerak sedinamis mungkin, tidak pernah dibatasi oleh pengalaman manusia. Jadi mungkin pengalaman kita berbicara A. Tetapi kalau hari ini kita menemukan hal-hal yang baru, mari libatkan Tuhan Bapak Ibu. Karena pemikiran kita itu terbatas, betul-betul terbatas. Mata jasmani kita itu terbatas, hanya dapat melihat yang dapat dilihat. Tetapi untuk sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak bisa ditangkap oleh mata jasmani. Itu hanya bisa ditangkap oleh manusia yang baru di dalam diri saudara dan saya. Seberapa peka sih Bapak Ibu dengan suara Tuhan? Atau mungkin gini, saudara dengar suara Tuhan tapi mengabaikan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebagai ciptaan yang baru. Status kita sudah baru Bapak Ibu. Tetapi dalam perjalanannya menghidupi status ini yang saya mau katakan adalah perjalanan pengudusan. Ini yang sering dikatakan sanctification kita, atau perjalanan setiap hari kita dibaharui, dibentuk ya, dipoles. Dan dalam proses perjalanan ini, dalam proses pembaharuan yang Tuhan kerjakan, itu melibatkan ketekunan dan ketaatan kita sebagai orang percaya. Jadi jangan berpikir kalau saya sudah ciptaan baru, ya udahlah saya suka-suka saya mau berbuat apa, dan saya nggak peduli tentang kehendak Tuhan, kan status saya sudah baru, udah apalagi dikatakan saya sudah pasti masuk surga. Tapi kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan seseorang sebagai warga kerajaan surga. Masih berpikir, masih bertindak, masih mengambil keputusan, masih mempertimbangkan, masih melihat, masih merasa sebagai orang atau sebagai ciptaan yang lama. Hari ini, pertanyaannya, sudahkah rohmu dibaharui di dalam Yesus Kristus? Saudara, saya mau katakan, tidak akan ada pertumbuhan rohani. Sekali lagi, tidak akan ada pertumbuhan rohani kalau roh Bapak Ibu, saudara dan saya tidak dibaharui lebih dulu. Sekarang definisi roh itu apa sih Bapak Ibu? Roh ini ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bukan bicara
Bapak Ibu dikuasai oleh Roh Kudus seperti orang kesurupan, ya kan, terus tidak sadarkan diri, bergetar-bergetar seperti itu. Tidak seperti itu. Dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya seperti yang dikatakan oleh Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Juga Bapak Ibu bisa lihat di Efesus pasal yang ke-4, di mana definisi orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahwa hidupnya itu betul-betul dipimpin oleh Roh. Setiap keinginan daging, kalau kita turuti, ya berarti kita sedang dipimpin oleh kedagingan. Sebaliknya, kalau dipimpin oleh Roh, ya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Apa yang menjadi kehendak Allah. Dan sekali lagi saya mau katakan, kehendak Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Pimpinan Roh Kudus, suara Roh Kudus tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga kalau dikatakan pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan, hidup di dalam arahan Roh Kudus, yang mana ini adalah bagian kehidupan kita sebagai manusia baru. Artinya setiap keputusan, setiap tindakan, setiap hal yang kita lalui, itu harus selaras dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Sekarang kan sedihnya itu kan gimana saya mau selaras dengan firman Tuhan. Orang saya nggak tahu juga apa isi firman Tuhan. Itu jadi tantangannya. Jadi mari pertajam suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, dengan menggali firman Tuhan, dengan belajar firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus semakin jelas, suaranya semakin jelas dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga bisa berbicara lewat keadaan setiap kita, bahkan lewat orang lain, bahkan lewat firman Tuhan yang setiap kali kita dengar setiap minggu. Itu semua tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan mau gak kita tunduk, mau gak kita taat, mau gak kita tekun di dalam kita menuruti keinginan Roh itu, Bapak Ibu. Ini menjadi tantangannya. Karena saya lagi gak berbicara, hore Bapak Ibu selamat sudah menjadi manusia baru. Enggak, tapi saya sedang mengajak Bapak Ibu kita sama-sama berproses. Bapak Ibu sudah, secara status sudah menjadi manusia baru. Selanjutnya ini mau ngapain gitu. Karena sama seperti orang sudah menikah. Oke, sudah menikah, sudah punya pasangan. Tapi selanjutnya ini mau ngapain? Ada kebudayaan-kebudayaan apa di dalam pernikahan itu? Ada kebudayaan-kebudayaan apa yang harus diperhatikan sehingga tidak menyakiti pasangan kita, sehingga pernikahan ini juga bisa menjadi berkat. Sama juga, kita sebagai jemaat Tuhan, kita dipertunangkan dengan mempelai pria kita, yaitu Yesus Kristus. Sebagai jemaat, kita diumpamakan sebagai seorang mempelai wanita juga, Bapak Ibu. Sehingga hidup dipimpin oleh Roh ini adalah bagian kita sebagai ciptaan yang baru. Jadi harus diperhatikan. Apakah kita mau dengar-dengaran sama suara Roh Kudus, dan gak cuma hanya mendengar, mau taat, tunduk kepada Roh Kudus, atau kita kompromi. Ya kan, yang sering kali terjadi sama anak Tuhan kan kompromi ya. Udah tahu baiknya gimana, tapi udahlah Tuhan, kali ini saya gak mau mengampuni dia, karena sudah sering kali menyakiti hati saya Tuhan. Atau sudah tahu yang benernya seperti apa, tapi tetap pilih lakukan yang jahat. Karena kita sebenarnya bukan gak dengar suara Tuhan, enggak. Cuma kita kompromi aja Bapak Ibu. Kompromi ini yang menjadi masalah penting. Masalah krusial bagi setiap kita yang menyandang ciptaan yang baru. Status sebagai ciptaan yang baru. Itu aspek yang pertama Bapak Ibu. Aspek yang pertama yang dibaharui di dalam diri orang percaya, yaitu rohnya. Lalu aspek yang kedua yang dibaharui dalam diri orang percaya adalah aspek kejiwaannya. Nah, kalau Bapak Ibu mengerti aspek kejiwaan itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ternyata Alkitab betul-betul menaruh perhatian terhadap aspek kejiwaan ini. Bagaimana kita tumbuh sebagai orang percaya dengan memiliki jiwa yang sehat seturut dengan kehendak Tuhan.
Kalau apa yang kita konsum itu tidak sama sekali memberikan pertumbuhan terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak kita, atau aspek kejiwaan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Yang kita konsumsi gosip, yang kita konsumsi kabar-kabar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi gak heran kalau pikiran kita sendiri akhirnya mengganggu suara Roh Kudus. Dalam hal ini kita sulit membedakan mana suara Roh Kudus, mana suara roh kuda. Jangan-jangan kita sering dengerin suara roh kuda nih, bukan Roh Kudus. Ini menjadi tantangan kita Bapak Ibu. Sama-sama menjadi tantangan seluruh orang percaya dimanapun. Bagaimana jiwanya atau pikiran, perasaan, kehendaknya harus sesuai dengan statusnya. Nah, pikiran dan perasaan kehendak ini itu kita bisa lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Balik lagi ke Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Yang aspek ketiga, perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Apakah Bapak Ibu kita semua akhirnya menuruti perasaan manusia kita? Atau yang sekarang tuh istilahnya baperan, dan akhirnya mudah tersinggung. Kemudian pikiran kita berpikiran negatif terus. Pikiran negatif sama orang terus. Hati-hati Bapak Ibu. Akhirnya apa? Udah pikirannya negatif, perasaannya juga negatif, kemudian kehendaknya. Nah, kehendak ini yang mengarahkan seseorang melakukan tindakan. Karena tindakan itu selalu dimotivasi oleh sesuatu. Jadi kalau pikiran dan perasaan ini adalah landasan kita memiliki motivasi untuk kita memiliki kehendak dan melakukan sesuatu. Kalau anak-anak Tuhan, motivasinya cuma satu, yaitu memuliakan Tuhan dengan semua hal yang dipercayakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu bekerja juga karena untuk memuliakan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu melakukan peran sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Itu ya cuma satu motivasinya, untuk memuliakan Tuhan. Nggak ada yang lain. Nah, jiwa ini yang harus kita perhatikan. Atau kita sendiri juga cuek dengan kejiwaan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Pikiran, perasaan, kehendak ini juga harus selaras dengan firman Tuhan. Ingat, status kita sudah manusia baru. Sehingga status ini mendorong kita untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita. Selaras dengan kehendak Tuhan. Karena Rasul Paulus sendiri pun melakukan usaha untuk pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Di Filipi pasal keempat dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Jadi ada kata perintah di situ, betul-betul artinya itulah bagian kita untuk kita lakukan. Jangan berpikir kita sudah status yang baru, ya udahlah biar Roh Kudus sendiri membaharui pikiran kita. Memang betul, dia nggak akan pernah berhenti bersuara. Dia akan selalu mengingatkan, Sam, hati-hati dengan pikiranmu, Sam, hati-hati dengan perasaanmu, hati-hati dengan keputusanmu, hati-hati dengan kehendakmu. Dia akan selalu ingatkan itu. Tapi permasalahannya, kita ini masih mau kompromi atau enggak? Kalau yang akhirnya kita ambil adalah menurut kita sendiri, akhirnya kita
mengabaikan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Dan pikiran, perasaan kita, kehendak kita akhirnya balik lagi. Statusnya baru tetapi masih aja di dalam kehidupan yang lama sebagai ciptaan yang lama. Ini kan yang jadi pertanyaannya kan gitu. Seringkali kita sudah Kristen tapi kok kayak nggak ada sesuatu perubahan yang signifikan ya. Kok kayaknya saya masih bergumul dengan dosa ini ya. Mana katanya sudah ciptaan baru. Tapi ternyata saya masih bergumul dengan perkataan, dengan tindakan. Bapak Ibu, ini memang bukan sesuatu yang instan. Kalau statusnya memang instan, tetapi dalam kehidupannya setiap hari, itu yang harus kita lalui bertahap dan harus ada usaha dan kedisiplinan di dalam kita menjalani hidup kita sebagai hidup yang baru, sebagai kehidupan yang baru di dalam Kristus. Hati-hati dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Karena itu aspek kejiwaan kita sebagai manusia baru, sebagai ciptaan yang baru. Lalu aspek yang ketiga, aspek tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan, ciptaan yang baru di dalam diri manusia itu meliputi roh, jiwa, dan tubuh. Lalu tubuh ini gimana? Ya ini apa yang dari dalam itu lahir keluar. Bagaimana Bapak Ibu memperhatikan tubuh Bapak Ibu, mempergunakan tubuh saudara ini, itu juga lahir dari roh. Kalau roh Bapak Ibu belum diperbaharui, maka kita sendiri akan menyerahkan tubuh kita ini untuk perbuatan-perbuatan dosa yang tercela di hadapan Tuhan. Itu gak bisa dibohongi. Kalau roh kita belum dibaharui, maka pikiran kita pun kita biarkan untuk memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tubuh kita juga akhirnya kita serahkan kepada sesuatu yang najis buat Tuhan. Lalu bagi seseorang yang menjadi ciptaan yang baru, tubuhnya ini, karena roh dan jiwanya sudah diperbaharui, maka tubuhnya ini pun akan diarahkan untuk selaras dengan roh, jiwa tadi. Contohnya apa? Kita semua akan bawa tubuh kita ini untuk masuk dan untuk kita gunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya, Bapak Ibu akan memperhatikan kesehatan Bapak Ibu. Jelas kesehatan itu sangat penting. Bapak Ibu akan perhatikan pola makan. Nggak akan sembarangan makanan itu. Bapak Ibu juga akan memperhatikan pola istirahat. Juga Bapak Ibu akan belajar untuk berolahraga. Karena tubuh ini adalah aspek penting juga. 3 aspek ini dalam manusia sama-sama penting. Jadi bukan salah satu dari mereka yang penting. Enggak. Tapi ketiga aspek ini dalam diri manusia sama-sama penting. Sehingga kita juga karena roh kita juga sehat, roh kita juga sudah baru, jiwa kita sudah baru, maka tubuh kita ini juga kita diperlengkapi dengan cara pandang yang baru terhadap tubuh kita. Tubuh kita tidak serahkan kepada hal-hal yang buruk, tidak selaras dengan firman Tuhan, melainkan kita akan bawa tubuh kita untuk menghadiri persekutuan rohani, di mana secara tidak langsung kita sedang memaksa tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ini yang dikatakan hidup sebagai ciptaan baru. Karena bukan hanya statusnya aja. Ternyata kalau kita bicara 3 hal tadi, hari ini pun kita masih berproses kan? Dengan 3 hal ini, roh kita masih terus berproses. Bagaimana kita mau terus dengar-dengaran sama roh Tuhan. Kemudian jiwa kita, bagaimana kita terus akhirnya kita mau menyelaraskan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Lalu tubuh kita masih bergumul nggak kalau misalnya lihat babi panggang, waduh. Terus kita kalaf gitu ya, kita nggak perhatikan lagi, udah tahu punya kolesterol, hajar yang berlemak, udah tahu punya asam urat, hajar lagi yang kacang-kacangan. Terus kita berpikir, Tuhan kenapa Engkau mengizinkan sakit penyakit ini Tuhan? Hello,
Kita sudah status baru, ternyata cara hidup kita masih pakai cara hidup yang lama. Sebagai ciptaan yang lama. Setidaknya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita memperhatikan 3 aspek ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Spirit, soul, and body. Ayat terakhir untuk sebagai penutup dalam khotbah pada pagi hari ini. Kolose 3. Ayat yang ke-9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya. Oke. Jadi manusia lama bukan cuma status, tapi kelakuannya juga. Kita harus tanggalkan itu. Dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar Khaliknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, status kita sudah sebagai manusia baru, ciptaan baru, tetapi perjalanan kita menghidupi status ini terus berproses seiring dengan Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Semakin saudara taat, semakin serupalah saudara dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, apakah kita semua mau menanggalkan manusia lama kita dan mulai memperhatikan cara hidup yang baru? Ini menjadi PR kita sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita selalu bahwa bagaimana gereja ini mengangkat tema hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kalau status kita sudah sebagai warga kerajaan Allah, artinya hidup kita juga mau dipimpin oleh Roh. Karena kalau kita mengatakan bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah, tetapi kehidupan kita masih kehidupan yang lama dan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, akhirnya kita mengabaikan suara Roh Kudus. Ini akan menghabiskan waktu kita dan hidup kita di dunia ini akan semakin tersiksa. Karena apa? Kita terus kompromi dengan kehendak Tuhan. Kita nggak mau menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akhirnya kita sendiri yang capek. Terus bilang, aduh capek juga ya jadi orang Kristen. Kayaknya udahlah saya berhenti aja lah jadi orang Kristen. Karena apa? Karena diri kita sendiri gak mau tunduk kepada arahan, kepada pimpinan Roh Kudus. Semua harus dimulai dari kelahiran baru, di mana Roh Kudus hadir di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan pembaharuan roh ini juga yang akan mengarahkan kita kepada pembaharuan jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak yang akhirnya menolong kita untuk memiliki cara pandang yang benar, untuk kita bertindak dan menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Bapa, biarlah pada pagi hari ini firman-Mu mengubahkan setiap kami dan menolong kami untuk menghidupi cara hidup kami sebagai ciptaan yang baru, sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih yang memberkati umat-Mu Tuhan, yang mendengarkannya. Tolong kami Tuhan, untuk kami terus hidup selaras dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat
kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang Sungguh Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kau melayakkan setiap kami Yesus. Kami menjadi manusia yang baru di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami, yang terus mengingatkan kami untuk kami menghidupi status kami sebagai ciptaan baru. Dan berikan kami kekuatan untuk kami tidak kompromi dengan suara kedagingan, dengan pimpinan kedagingan, melainkan kami memberi diri kami terus dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa biar setiap pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sudah kami lakukan hari ini, yang sudah kami dengar hari ini, boleh terus membuat kami menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang ditinggikan, Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Dan saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Kami berdoa Tuhan Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintahan yang dapat menolong bangsa ini untuk bisa keluar dari situasi pandemi. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang terus berjalan, bahkan ketersediaan vaksinasi. Kami percaya itu semua ada di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk varian-varian baru dari virus-virus yang ada. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat kepada Dinas Kesehatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kami bersyukur kalau sudah ada vaksinasi yang baru yang rencananya akan diproduksi secara massal bahkan untuk dunia. Itu semua bersumber dari Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada Bapak Terawan dengan tim. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong. Biarlah melalui bangsa ini juga, bangsa ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, khususnya untuk situasi pandemi. Kami mengucap syukur, ini semua karena jawaban doa kami ya Tuhan. Ini semua adalah jawaban doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan setiap seruan anak-anak-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang ada di Rosipina. Bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah setia melayani Tuhan sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhan sendiri memperhatikan kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan yang mereka hadapi. Baik itu permasalahan finansial, ekonomi, bahkan kesehatan. Apapun itu Tuhan, kami tidak tahu satu persatu. Tapi kami percaya mereka ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Itu sebabnya kami minta Tuhan berikan hikmat kepada mereka semua. Untuk mereka bisa kuat melalui setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi itu menjadi batu loncatan untuk mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk mereka semakin mengenal Engkau secara dewasa dan dengan benar. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk keberadaan gereja ini yang terus rindu membawa umatnya, membawa umat Tuhan masuk ke dalam pengenalan yang semakin dewasa dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tema-tema khotbah terkait dengan warga, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kami berdoa melalui mimbar ini, biarlah mimbar ini boleh dijadikan alat untuk menyampaikan suara kebenaran Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu boleh hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau pakai setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu melalui mimbar ini, menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengubahkan, menguatkan, menolong setiap orang-orang percaya yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah online hari ini. Engkau yang memberkati mereka. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kemampuan, kesehatan untuk mereka bisa melayani. Dan kami berdoa Tuhan, apa yang kami lakukan ini bukanlah sebuah pemberian. Tapi ini merupakan sebuah kesadaran kami. Tuhan sudah lebih dulu memberi kami kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan. Dan kami mau dedikasikan itu semua untuk Tuhan melalui umat-Mu di Rosipina ini. Tuhan Kau memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Dan pada akhirnya Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan seluruh umat-Mu dan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita sekali lagi untuk berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami mau dedikasikan seluruh rangkaian ibadah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami berdoa biar Tuhan sendiri menolong umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Biarlah mereka semua boleh diberkati Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Hidup mereka semakin diubahkan untuk seturut dan segambar dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Saat ini sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayangnya yang dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan yang manis, penghiburan dan kekuatan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan setiap jemaat yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.